Oke teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super penting, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2026. Ini adalah aturan main baru untuk proses pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi, peraturan baru ini bukan sekedar update biasa ya, ini adalah sebuah pergeseran fundamental. Tujuannya adalah menggantikan peraturan lama dari tahun 2022, biar sistem pendidikan kita bisa terus ngejar perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang juga terus bergerak. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apakah ini cuma sekedar ganti aturan di atas kertas, atau jangan-jangan ini adalah sebuah evolusi dalam cara kita memandang pendidikan itu sendiri? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Kita coba pahami dulu. Apa sih ide besar di balik peraturan ini? Intinya, tujuannya adalah menciptakan proses belajar mengajar yang jauh lebih efektif, efisien, dan juga holistik buat setiap murid. Poin pentingnya begini, kita nggak lagi ngomongin daftar peraturan yang kaku dan harus diikuti mati-matian. Peraturan ini lebih ke menetapkan sebuah filosofi inti, semacam kompas yang bakal jadi panduan buat semua aspek pengajaran dan pembelajaran di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya peraturan ini, 3 prinsip dasar pembelajaran yang ada di pasal 3. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas selanjutnya. Penting banget nih. Prinsip pertama, berkesadaran. Maksudnya apa sih? Ini tentang memberdayakan murid supaya mereka bisa pegang kendali atas pendidikan mereka sendiri. Coba deh bayangin, seorang siswa yang belajar matematika bukan cuma buat hafal rumus, tapi dia benar-benar sadar kenapa rumus itu ada dan gimana cara pakainya buat mecahin masalah di dunia nyata. Nah, itulah siswa yang berkesadaran. Lanjut, yang kedua, bermakna. Intinya, belajar itu nggak boleh ngawang-ngawang. Materinya harus nyambung sama kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, daripada cuma baca buku teks tentang kemerdekaan, siswa mungkin bisa diajak ngobrol langsung sama veteran atau bikin proyek dokumenter kecil di lingkungannya. Dengan gitu, sejarah jadi terasa hidup kan? Jadi punya makna. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting, yaitu menggembirakan. Belajar itu harusnya jadi aktivitas yang seru dan positif. Bukan berarti main-main terus ya, tapi lebih ke menciptakan suasana kelas yang bikin semangat. Mungkin lewat kuis interaktif, proyek bareng yang kreatif, atau pakai teknologi. Pokoknya gimana caranya biar murid itu termotivasi dari dalam. Oke, 3 prinsipnya udah kita pegang. Terus gimana cara ngejalaninnya di lapangan? Nah, disinilah siklus pembelajaran masuk. Semuanya udah diatur dengan jelas di pasal 2. Nah, bisa kita lihat di sini ya, siklusnya simple banget, cuma 3 tahap. Pertama ada perencanaan, di mana ide-ide cemerlang disusun. Kedua, pelaksanaan. Ini saatnya interaksi aktif di kelas. Dan ketiga, yang penting banget, penilaian proses. Jadi kita terus ngecek dan evaluasi, bukan cuma di akhir. Nah, pas tahap pelaksanaan ini, ada syaratnya. Peraturan ini minta kita untuk menciptakan suasana belajar yang seperti ini. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, tapi juga menantang. Kelas harus jadi tempat di mana kreativitas dan inisiatif murid itu tumbuh subur. Dan ini juga mengubah peran guru secara fundamental. Pasal 9 menegaskan, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas. Perannya bergeser menjadi teladan yang bisa dicontoh, pendamping yang membimbing, dan yang terpenting, fasilitator yang membantu murid menemukan sendiri pengetahuannya. Oke, dari perencanaan, pelaksanaan, sekarang kita sampai di tahap terakhir siklusnya, penilaian. Tapi lupakan cara penilaian yang lama. Tahap ini didesain ulang total menjadi sebuah proses refleksi yang kolaboratif. Lihat deh perbandingannya di tabel ini. Bedanya jauh banget kan? Dulu itu kan modelnya cenderung dari atas ke bawah, fokusnya cuma ke hasil akhir. Sekarang, kita pindah ke refleksi bareng-bareng, fokusnya ke proses. Bukan lagi guru dinilai sendirian, tapi ada umpan balik dari berbagai arah. Dan ini rutin dilakukan, paling nggak sekali per semester. Nah, bagian ini nih yang menurut saya paling revolusioner. Lihat diagram ini. Pasal 16 secara resmi bilang kalau refleksi itu melibatkan semua pihak. Jadi, umpan balik itu datang dari mana aja? Dari refleksi diri sendiri, dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan yang paling keren, dari murid itu sendiri. Kebayangkan betapa kaya dan jujurnya masukan yang bisa didapat? Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara kita membawa semua filosofi hebat ini ke dalam praktik sehari-hari di ruang kelas? Apa dampaknya buat kita semua?
Pada akhirnya, peraturan ini adalah tentang memberdayakan para pendidik, memberi kita keleluasaan untuk menciptakan ruang kelas yang lebih manusiawi, yang bisa merawat dan menumbuhkan potensi unik setiap murid. Kutipan dari pasal 9 ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Setelah memahami visi baru ini, langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar berkesadaran, bermakna, dan tentunya menggembirakan?